tentunya ini akan merepresentasikan terus spare part kategori baik di stok baik 20. Dan kita beri kesempatan kepada tim dari Bengkulu, kita berikan tepuk tangan dengan semua. Baik, Pak. Sudah muncul datanya, Pak? Oke, sudah muncul, silakan. Baik. Selamat pagi Dewan Komite, para tamu undangan dan tim panitia TVC. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Tekpat Stok Poin Bengkulu. Dengan saya sendiri, William Dani, sebagai ketua tim, ada Pak Tony sebagai fasilitator, dan ada Pak Sastro, Pak Panji, dan Pak Edward sebagai anggota tim. Judul proyek QCC kami adalah Reduce Spare Part kategori rem D di gudang Stok Poin Bengkulu. Berdasarkan data yang kami pelajari, ada 3 hal yang menyebabkan kontribusi spare part kategori rem D cukup tinggi. Yang pertama adalah demand spare part tersebut sudah tidak ada dikarenakan tahun dan tipe motor. Yang kedua, adanya pergeseran spare part kategori yang lain seperti kategori A, B, C, dan N yang beralih ke kategori D. Lalu yang ketiga, kurangnya kontrol PO dari customer terkhusus untuk PO spare part kategori D. Dengan proyek QCC ini, kami berharap kontribusi spare part kategori rem D dapat berkurang dan komposisi stok spare part kategori A bisa ditingkatkan kembali sehingga omset penjualan spare part pun dapat meningkat. Target kami dalam proyek QCC ini adalah mengurangi kontribusi spare part kategori rem D yang sebelumnya 5,5% menjadi 0,5%. Lalu next, berdasarkan analisa kami dengan metode diagram Ishikawa, kami menemukan beberapa penyebab masalah. Yang pertama dari sisi manusia ada 2. Yang pertama, manpower kurang memahami resiko kategori D. Yang kedua, terjadinya penjualan part kategori D tanpa dilakukannya checklist demand exception. Dari sisi mesin ada 1, yaitu belum adanya sistem tracking stok antar cabang. Dari sisi metode ada 2, belum adanya report monitoring pembelian dan pengeluaran kategori D. Lalu yang kedua, belum adanya kontrol pergeseran item part semua kategori. Dari sisi material ada 1, yaitu demand spare part yang sudah tidak ada, terutama untuk tipe motor yang lebih dari 10 tahun. Berikut rencana perbaikan kami. Untuk secara detail rencana perbaikan akan dijelaskan di slide berikutnya. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Pak Panji. Pak Panji, saya silakan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses perbaikan. Perbaikan pertama, define terjadinya penjualan part kategori D tanpa dilakukannya checklist demand exception. Setelah kami analis, belum adanya reg ABCDN saat order input di sistem debug untuk memisahkan part kategori D. Setelah itu, kami melakukan perbaikan dengan membuat kebijakan pemisahan part kategori D saat membuat PO. Efektivitasnya agar order input lebih mudah untuk memfilter orderan spare part kategori A, B, C, D, N. Ini adalah pemisahan kategori A, B, C, D, N sebelum pengorderan ke APM dengan catatan sebagai berikut. 1. Konsumen diwajibkan melakukan pajak untuk order spare part kategori C dan D. 2. Memonitoring spare part kategori C berdasarkan demand 6 bulan terakhir. Untuk perbaikan kedua, IPA-nya belum dilakukan checklist demand exception oleh order input setelah kami analis saat proses order input belum dilakukan checklist demand exception untuk part kategori D. Kemudian kami melakukan perbaikan dengan membuat tutorial checklist demand exception untuk PIC order. Nah, ini adalah gambar tutorial checklist demand exception untuk PIC order. Untuk perbaikan ketiganya, IPA-nya terjadi pergeseran item part kategori rank yang lain ke kategori rank D. Analisnya, bergesernya rank ABCD ke ABCDN kategori ke rank yang lainnya. Kami untuk perbaikannya, kami membuat program activity sebelum terjadinya pergeseran ke kategori rank D. Efektivitasnya mengurangi terjadinya pergeseran ABCDN ke kategori D. Ini adalah perbaikan yang telah kami lakukan result selling camping spare part sebelum terjadinya pergeseran ke kategori rank D. Dari total 27 jutaan, kami telah berhasil menjual sebesar 18% atau sekitar 4,8 jutaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Sastro. Terima kasih Pak Panji. Perbaikan kelima, 5. Adanya pembelian kategori D yang tidak terjual. Hal ini dikarenakan belum adanya suatu report monitoring terhadap pembelian dan penjualan spare part kategori rank D. Analisis kami, spare part kategori D yang tidak terjual sebesar amount 129 jutaan atau 5,5%. Untuk improve-nya, kami membuat suatu report monitoring pembelian dan penjualan spare part kategori rank D. Hasilnya, pembelian dan penjualan spare part khususnya kategori rank D akan lebih terkontrol. Berikut summary report pembelian dan pengeluaran spare part kategori rank D. Perbaikan kelima, define terjadinya pembelian langsung ke APM tanpa dilakukan cek stok cabang. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem tracking stok yang bisa mengcek stok antar cabang baik di Sumsel ataupun di Bengkulu. Analisisnya, sering terjadi ready-nya beberapa stok kategori rank D di beberapa cabang. Untuk improve-nya sendiri, membuat sistem aplikasi tracking stok. Hal ini berfungsi untuk sebelum kita melakukan proses pengorderan ke APM, kita dapat memanfaatkan stok di cabang terlebih dahulu dan melakukan proses mutasi stok antar cabang. Next slide, berikut hasil dari summary stok yang kami lakukan di bulan Oktober tahun 2021. Untuk grand total cost amount sebesar 4,82 jutaan. Dengan kategori C, rata-rata amount 354 juta, kita berhasil saving sebesar 0,3%. Untuk kategori D, dengan rata-rata PO amount 7,4 jutaan, kita berhasil saving sebesar 42,6%. Next slide. Define perbaikan ke-6, stok kategori D yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman manpower mengenai risiko terhadap kategori rank D tersebut. Untuk improve-nya, kami membuat sebuah tutorial edukasi pemahaman ke PIC inventory. Berikut paparannya. Yamaha melakukan pembelian ke APM. Spare part tersebut tentunya akan menjadi stok
dan stok tersebut siap dialokasikan ke parshop ataupun cabang. Ketika stok kategori D menumpuk dan tidak dapat terjual, hal ini akan menyebabkan loss sales, menurunnya penjualan, dikarenakan kita tidak dapat memenuhi permintaan untuk empat kategori yang lain, A, B, C, dan N. Hal ini dikarenakan budget atau modal belanja kita untuk stok kategori tersebut menjadi mati akibat kategori D tersebut yang menumpuk dan tidak dapat terjual. Efek hasilnya mengurangi spare part kategori Hasilnya, PIC Inventory akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses order kategori ring D. Berikut edukasi resiko kategori D ke PIC Inventory dan order proses. Untuk next, selanjutnya akan disampaikan Pak Tony. Oke, baik. Slide berikutnya untuk perbaikan petunjuk. Tipanya adalah spare part untuk PP motor lebih dari 10 tahun. Dari hasil analisis kami lakukan adalah berapa item part kategori D secara siklus motor sudah lebih dari 10 tahun. Dan kemudian kami melakukan inkorporasi dengan membuat program activity seperti diskon dan mengisi stok MD part konsol dan disposal. Efektifnya adalah kita mengurangi spare part kategori D di stok poin Bengkulu. Ini adalah proses penawaran part campaign yang kami campaignkan ke toko oleh tim salesman. Campaign Banjarbo yang kami campaignkan dengan total nilai item adalah sekitar 64,5 jutaan, berhasil di campaign dengan 2,9 jutaan atau berkisar dengan kontribusi 4,6% dari total campaign. Foto aktiviti mutasi dan summary action mutasi part ring D Sumsel atau Indrapura yang memiliki demand. Ada berapa item? Campaign Banjarbo dengan total campaign dan 117 item berhasil dengan total amount sebesar 2,9 jutaan atau dengan kontribusi 2,9%. Mutasi part dengan total item 2.768 item dengan total amount 74 jutaan dengan kontribusi 1,5%. Dengan yang ketiga adalah disposal dengan kontribusi mutasi adalah 533 item dengan total amount adalah 26,7 jutaan dengan kontribusi 25,6%. Secara total adalah 104,4 jutaan. Nah, kemudian masih ada sisa stok kategori D senilai 25.184.516 rupiah. Ini diakibatkan karena adanya pergeseran spare part kategori yang lain dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2021 dengan rata-rata pergeseran per bulan senilai 3.148.665 rupiah. Kemudian adalah evaluasi hasil perbaikan. Target reduce kategori D. Target kategori D kami masih melakukan improvisasi sampai 1,6% dari target 0,5% atau berhasil direduce dengan 3,9%. Target kondisi kategori A dari sebelum 7% kami berhasil melakukan increase 10% ke angka 80% dari target 80%. Begitu dengan MOS dari 2,1 kami berhasil masuk ke ideal stok dengan 1 bulan stok. Untuk slide berikutnya kami present untuk Pak Kedua. Oke, terima kasih Pak Tony atas waktunya. Kita akan masuk ke evaluasi hasil perbaikan summary result improvement, di mana reduce kategori ring D saat ini sudah tercapai di angka 1,6% dari target 0,5%, dan kami juga mencapai kontribusi kategori ring A 100% dari target 80% atau rasionya 81%. Adapun benefit result improvement secara teknikal, kontribusi ring D berhasil direduce sebesar di angka 3,9%. Secara stock amount kategori ring D berhasil direduce senilai 104 juta. Dengan beberapa langkah perbaikan yang kami lakukan, yaitu pertama, melalui campaign Bazar Wow memberikan kontribusi sebesar 2,9%. Mutasi part memberikan kontribusi sebesar 71,5%. Sedangkan disposal kontribusinya sebesar 25,6%. Kontribusi kategori ring A kita naik sebesar 10%, di mana membuat kami tim sales berpeluang untuk menambah omset. Reduce pergeseran 4 kategori yang lain ke kategori ring D, di mana rata-ratanya dari
di mana rata-ratanya dari 10 juta, kami berhasil menekannya di angka 3.100.000 atau sebesar 71%. Sedangkan month of stock sudah masuk ke angka ideal, yaitu 1 bulan stok dari yang sebelumnya 2,1 bulan. Dan secara intangible, orderan part kategori ring D lebih termonitoring dan terkontrol. Proses mutasi stok tersentralisasi di MD secara cabang, sehingga cabang lebih terakomodir dalam hal pemenuhan spare part kategori ring D. Yang jelasnya konsumen lebih merasa puas. Dan untuk perbaikannya, kami memulai dari kebijakan PO kategori ring D, di mana agar PIC order input mengetahui order part kategori ring D cabang pada saat melakukan proses orderan di sistem pipa, dan juga melakukan tutorial checklist demand exception untuk mengurangi terbentuknya demand part kategori ring D, serta report monitoring pembelian dan pengeluaran part kategori ring D agar semua termonitoring pengeluaran part kategori ring D, serta melakukan edukasi risiko part kategori ring D agar PIC inventory lebih hati-hati dalam melakukan pengorderan kategori ring D. Secara sistem tracking stok antar cabang Sumsel dan Bengkulu untuk memanfaatkan stok antar cabang sebelum dilakukan pembelian KPM. Juga mengadakan program activity untuk spare part yang berpotensi bergeser ke kategori ring D. Tujuannya yang tidak lain bukan untuk mencegah terjadinya pergeseran part kategori yang lain ke kategori ring D. Dan terakhir, program-program activity seperti campaign, mutasi, dan disposal. Tujuannya untuk mengurangi kategori ring D juga. Slide berikutnya, kami menargetkan dalam ICC ini target sebesar 0,5% dengan beberapa activity yang akan kami lakukan seperti campaign Bazar Wow, di mana diskonnya up to 75%, antara lain dengan opsi offering part shop, offering in-user, dan juga invite customer, serta online shop yang akan di-online-kan lewat Tokopedia atau Shopee. Yang terakhir masalah yang kami angkat oleh tim tekad ini yaitu productivity tim packing rata-rata yang di angka 50%. Latar belakang yang membuat masalah yaitu berdasarkan histori data packing pada bulan Agustus sampai Oktober 2021, rata-rata tim packing sebesar 50%, yang disebabkan oleh ada dua hal. Yang pertama, tidak adanya pembagian ukuran spare part pada dus packing. Banyaknya quantity item atau line yang di-packing dalam satu faktur, sehingga memperhambat proses picking. Dan kami sangat berharap dengan proyek PCC ini dapat meningkatkan productivity packing sehingga dapat menambah omset WGP sebelumnya di 3 bulan terakhir sebesar 1,50 miliar menjadi 1,2 M dalam persentase 12,5%. Penjelasan masalahnya productivity 3 bulan terakhir sebagai berikut: di Agustus 15%, September 65%, Oktober 69%, dengan target kami dalam PCC ini untuk meningkatkan productivity packing dari 50% ke angka 95%, dan juga meningkatkan omset WGP yang sebelumnya sebesar 1M50 juta menjadi 1,2 atau 12,5%. Sebelumnya demikianlah yang hasil presentasi kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan. Membaik dan secara jaringan keuangan yang semalam kita sampaikan. Dan kita kan sekali lagi suara saya apakah masih jelas? Masih terdengar, Pak. Masih terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Dan kita berikan